Bintang mengambil jarum suntik dari got yang kotor. Di sepanjang rel kereta api, Bintang sudah menemukan beberapa jarum suntik lain. Di dalam kotak plastik ini, Bintang yakin jarum suntik sudah berada di tempat yang lebih aman. Aman dari resiko penularan HIV/AIDS. Kenalkan, Bintang. Sengaja, Bintang memakai topeng sebagai simbol stigma negatif yang melekat kepadanya, yakni orang dengan HIV/AIDS atau OD. Dan inilah aktivitas wanita 33 tahun ini setahun ini, memulung jarum suntik. Jarum suntik bekas para pengguna narkoba. Karena pernah menjadi pecandu narkoba, Bintang tahu betul di mana para pengguna narkoba menggunakan jarum suntik. Tapi jarum suntik bekas narkoba sering dibuang sembarangan. Bintang tidak mau jarum-jarum suntik itu ditemukan dan digunakan orang lain karena berbahaya, bisa menginfeksi virus HIV/AIDS. Tuhan, berikanlah kami kedamaian untuk dapat menerima hal-hal yang tidak dapat kami ubah, keberanian untuk mengubah hal-hal yang dapat kami rubah, serta kebijaksanaan untuk mengetahui perbedaannya. Amin. Bintang selalu memberikan hati dan jiwanya untuk berbagi pengalaman bahwa narkoba itu menghancurkan dan membunuh. Bintang tak mau ditiru. Tapi Bintang juga mengajak orang-orang untuk tidak memberi cap buruk dirinya dan orang dengan HIV/AIDS lain. Bintang mengajak semua orang untuk bersama melawan narkoba. Lewat komunitas Taman Proklamasi, Bintang dan rekan-rekan mantan pengguna narkoba mencegah jangan sampai ada korban baru. Sekarang aku sebagai ibu rumah tangga dan kegiatan aku sekarang ya pagi layaknya sebagai ibu rumah tangga, dan selesai itu aku pergi untuk metadon. Ya kegiatan aku gitu aja sekarang. Karena aku kan aktif juga di LSM juga, aktif juga di kader puskesmas juga, di puskesmas juga. Bintang masih ingat bagaimana ia mulai terjerumus narkoba. Awalnya aku sampai makan narkoba pada saat itu aku kelas 2 SMA. Temen aku pindahan dari luar kota, jadi pindah ke sekolahan aku. Dan pada saat itu aku ngeliat lagi ngapain nih orang kan gitu, kok bedak dibakar-bakar gitu kan. Awalnya kan emang memakai seperti itu kan. Terus aku bilang, iya apaan sih tuh? Aku bilang apaan sih tuh, kok sampai bedak kok digituin? Kenapa lu mau nyoba tang? Kata gitu. Enak lagi kata gue bilang gitu kan. Boleh gue bilang gitu kan, karena gue bilang bedak kok bisa dibakar, bisa keluar asap awalnya kan, gue mikir gitu. Ternyata enak aja gitu, ngeplay gimana sih kayak orang terbang gitu. Bintang bukan tak berusaha berhenti dari kecanduan narkoba, tapi masuk rehabilitasi tak mudah untuk Bintang. Kalau perempuan itu untuk ngerehab itu banyak banget yang harus dipikirkan. Nggak seperti seorang laki-laki kan, kalau dia untuk rehab ya dia tinggal pergi aja. Kalau perempuan kan dia memikirkan, kalau gue rehab anak gue sama siapa, terus siapa yang ngurusin suami gue. Ya itu dia yang bikin perempuan itu untuk ngerehab itu berpikir panjang, karena banyak yang harus dipertimbangin lagi gitu. Bintang akhirnya memilih metadon hingga sekarang. Supaya orang yang memakai jarum suntik tuh jadi nggak pakai jarum suntik lagi, dan mereka bisa dapetin yang mereka inginkan tapi dengan cara yang legal gitu. Makanya itu ada namanya metadon. Setiap hari kita harus minum, dan itu kita minum harus dilihat sama dokternya. Kalau di metadon aku dia dari mulainya buka jam 9 sampai jam 12. Saat tengah berjuang lepas dari pengaruh narkoba, Bintang harus menghadapi kenyataan lain, positif terinfeksi HIV. Ya, ternyata hidup aku udah tinggal menunggu hari aja gitu kan, tinggal menunggu kapan aku bakalan dicabutnya gitu kan. Dan aku mulai ngerasa nggak terima, dan aku mulai make lagi kan, karena aku gitu. Oh udahlah terlanjur, gue udah kena gitu kan. Ngapain lagi gitu kan, ibarat kayak apa sih telur di ujung tanduk yang tinggal
tunggu jatuhnya aja gitu kan. Sedih, frustasi, putus asa. Hidup dengan HIV/AIDS artinya tinggal menunggu kematian. Tapi Bintang beruntung punya ibu luar biasa. Ya aku mulai ngebuktiin kalau aku tuh bisa survive gitu kan, bisa kuat walaupun dengan yang ibarat katanya walaupun aku ada virus di dalam tubuh aku, tapi aku pengen semua orang tuh tahu ternyata orang yang terkena HIV itu tidak hanya menunggu hari aja, tapi bisa melakukan sesuatu yang baik, yang positif untuk orang banyak gitu. Awal sih aku berpikir gue siap. Kalau sewaktu-waktu gue bilang gue open status sama orang tua gue, sama ibu gue siap. Misalkan gue nantinya bakalan diusir gitu kan, apa pokoknya iniin lah gitu kan, dibeda-bedakan, gue siap. Penting beban gue hilang gitu. Ya, gue mulai open status sama nyokap gue, dan ternyata yang ada di pikiran gue tuh ternyata nggak sama gitu loh. Faktanya sama yang di pikiran gue tuh nggak sama. Ternyata ibu aku tuh malah ngerangkul aku gitu kan. Ya emang sih seorang ibu nggak mungkin lah, namanya anaknya kayak gimana pasti dia tetap anak gue gitu kan, pastinya begitu. Waktu aku bilang begitu, dia cuma bilang, ya udah sekarang kamu kan udah nentuin jalan kamu sendiri awalnya, sedangkan kamu tahu jalan yang kamu tempuh itu resikonya apa, dan sekarang kamu udah terkenain resikonya itu, sekarang ya kamunya tinggal jalanin aja kayak gitu. Jika ibu menerima Bintang dengan kasihnya, tidak dengan saudara Bintang yang lain. Pas kakak aku tahu, ya sakit banget. Gimana sih, gila diskriminasinya, ya Allah. Kandung lo, gue bilang, lo kakak gue ternyata, tapi kenapa lo sampai kayak begini sama gue gitu, sedangkan gue tuh adik lo gitu loh. Hanya karena gue sakit ini, lo sampai beda banget sama gue, sedangkan gue juga nggak mungkin dong gue nularin penyakit gue ke saudara-saudara gue dan keponakan gue gitu kan. Makan gue, awalnya pas gue makan, dia bilang, mana piringnya? Mana piringnya, dia bilang gitu kan. Mana piring yang habis lo makan, mana piring yang habis lo minum, dia bilang gitu. Tapi sikap diskriminasi sang kakak tak berlangsung lama setelah mengenal apa itu HIV/AIDS lewat buku. Sebenarnya adik gue ini sakit apa sih? Gitu kan, yang kata orang sakitnya tuh yang apa, penyakit kutukan, yang gimana lah, yang orang bilang seperti itu. Kok HIV itu penyakit apa namanya, keturunan apa segala macam kan, karena banyak yang HIV itu orang yang karena belum tahu, jadi mereka tuh berpikirnya seperti itu, HIV itu mematikan, bikin menularkan orang banyak apa segala macam. Mungkin dibaca sama dia, mungkin dia mengerti apa gimana, akhirnya lama-kelamaan sekarang berubah, justru dia yang lebih gimana sih, lebih iniin ke akunya gitu loh, sampai dibilang itu jangan terlalu banyak capek, nanti lo sakit, ngedrop gitu lagi, jadi lebih banyak perhatiannya gitu kan. Ternyata mereka seperti itu karena mereka belum tahu gitu loh, HIV itu apa, pengetahuan tentang HIV itu mereka belum tahu itu kan. Inilah Bintang sekarang. Dia tahu hidupnya tak lama, tapi Bintang ingin berguna. Jangan ada wanita sepertinya yang harus menghabiskan sisa hidup terinfeksi HIV/AIDS gara-gara narkoba.